Halo, selamat pagi pejuang P3K. Ya, bagi kamu yang penempatan SK-nya atau penempatannya itu jauh di luar pulau bahkan, ya jangan galau, ya jangan susah karena ini bukan akhir perjuangan tapi ini adalah awal dari perjuangan Anda, ya. Kita akan membahas tentang SK optimalisasi P3K, ya. Ini akan diserahkan di mana? Ini sesuai dengan sumber yang saya cari. Yang pertama itu akan diserahkan secara langsung oleh instansi tempat peserta dinyatakan lulus. Ya, jadi ketika Anda dinyatakan lulus di misalkan Pulau Kalimantan, ya, di Kalimantan, berarti nanti SK-nya juga akan diserahkan di sana. Nah, itu yang pertama. Dan ada yang kedua, itu penyerahan secara virtual. Artinya akan dilakukan secara Zoom seperti yang tahap 1 kemarin, dan Anda bisa mengikutinya dari kabupaten atau kota Anda. Nah, itu tentang SK optimalisasi P3K. Kemudian cara menyikapinya, ya. Kita, wah ini jauh-jauh ya. Saya diterima di luar pulau dan harus berpisah dengan keluarga misalnya, atau yang masih yang masih bujang ya. Cara menyikapinya gimana ya? Kita terima dulu dengan ikhlas ya. Kita terima dengan ikhlas, bahwa kita harus memikirkan bahwa ini memang jatah saya di sini ya. Kita terima dulu dengan ikhlas. Kemudian lihat sisi positifnya ya. Pasti di sana nanti ada pengalaman, ada koneksi baru ya, ada teman-teman baru, ada sesuatu hal yang belum pernah kita ketahui, belum pernah kita jumpai di tempat kita ya. Mungkin rezekinya jodoh juga lah. Ini bagi yang masih jomblo-jomblo ya. Siapa tahu di sana nanti kita dapat jodoh ya. Biasanya pemerintah itu suka begitu ya. Kita ditempatkan di tempat yang dimana jodohnya itu di situ. Nah, itu. Jadi kita buat santai dulu ya. Ini bagi yang memang benar-benar mau mengambil optimalisasinya. Kemudian bangun reputasi bagus biar kelak mudah ajukan mutasi kalau bisa dan memenuhi syarat. Ya, ini apakah bisa ya, nanti kita mutasi kita bahas di slide berikutnya ya. Kemudian gabung komunitas ASN setempat biar nggak kesepian. Nah, ini biar nggak galau terus kita ketika di sana ya. Kita pindah ke sana, kita gabung komunitas di sana, kita perluas ya connecting kita, dan siapa tahu nanti di sana kita bisa membangun sebuah usaha. Nah, itu harus disiapkan dari sekarang. Jadi jangan terus galau, harus mantep, ikhlas, dan kita jalani bismillah bisa gitu. Itu bagi teman-teman yang mau mengambil optimalisasi. Nah, bagi yang tidak mau mengambil karena alasan keluarga dan lain-lain, ya itu memang harus dimusyawarahkan dulu dengan keluarga. Kalau memang tidak memperbolehkan, ya itu adalah hal yang keputusan yang paling baik. Jadi jangan galau ya, jangan galau. Selanjutnya, kenapa penempatan itu bisa berubah ya? Karena faktornya bisa formasi awal udah terisi. Misalkan kemarin dari tahap 1 sudah full penuh, maka ada tempat-tempat yang memang membutuhkan keahlian kita, memang membutuhkan potensi kita, ilmu kita. Nah, kita ditempatkan di tempat tersebut. Jadi kita itu sebenarnya memang sangat dibutuhkan di suatu tempat ya. Jadi oleh sebab itu kenapa penempatannya dilempar jauh, bukan di tempat yang kita inginkan ya. Karena di sana itu memang butuh kita. Nah, seperti itu. Kemudian pemerataan tenaga disesuaikan dengan kebutuhan mendesak di lapangan. Kenapa? Karena misalkan di IKN ya, di daerah sana tidak ada penyuluh misalkan. Nah, kita ditempatkan di sana karena di sana memang butuh. Nah, oke. Apakah bisa minta mutasi ya nanti? Wah, ini tapi jangan baru 1 minggu terus minta mutasi. Nah, nanti dikira kita itu labil ya. Ya, jangan langsung minta mutasi. Apakah bisa ya? Syarat umum untuk mutasi itu apa? Minimal masa kerja 1 sampai 2 tahun. Kemudian ada formasi di tempat tujuan ya. Di tempat tujuan artinya ya di tempat yang kita harapkan akan berpindah ya. Kita ingin pindah ke sana, di sana ada formasinya. Kemudian persetujuan instansi asal dan tujuan, apakah boleh atau tidak ya.
alasan kuat misalkan keluarga, karena keluarga mengurus keluarga, orang tua sudah tidak ada yang mengurusi dan lain-lain, dan kesehatan dan lain-lain. Nah, ini mutasi ini kalau antar instansi ya, artinya kita berpindah ke instansi yang lain itu tidak bisa ya. Harus menghabiskan masa kontrak kita dulu, baru kita mengikuti seleksi tahap berikutnya ya, seleksi lagi baru kita bisa pindah ke instansi yang lain ya. Tidak bisa kita misalkan dari Kemenak pindah ke Kemensos lah, itu harus mengikuti seleksi di pengadaan selanjutnya ya untuk pindah ke Kemensos ya. Kalau sama-sama ya, artinya satu instansi itu ada kemungkinan bisa dengan alasan tertentu ya itu, dan tidak harus mengikuti seleksi lagi itu. Namun itu pun juga ya bisa, tapi tidak selalu bisa. Artinya peluangnya ya kecil. Itu tentang mutasi ya. Terima kasih. Itu beberapa tips ya, atau seputar optimalisasi. Jadi jangan terus galau, jangan terus menyalahkan, apalagi kita menyalahkan Tuhan ya. Wah, ini tidak adil ya. Jangan seperti itu, jangan seperti itu. Artinya kita harus tetap optimis ya. Kalau memang Anda tidak bisa menjalankan ini ya, itu memang keputusan yang terbaik, dan rezeki tidak datang hanya dari P3K ini. Jadi jangan terus mengeluh, mari kita bangkit ya, jangan sampai menyalahkan, kita terus berusaha. Misalkan tidak mau mengambil ya, kita cari alternatif usaha yang lain, dan kita serius, kita tekuni, siapa tahu di situ nantilah rezeki kita ya. Jadi tetap semangat untuk kawan-kawan semuanya ya. Memang ngomong begini itu enak, namun yang menjalankan sulit. Nah, jadi kita cuma bisa saling memotivasi saja. Oke, terima kasih para pejuang P3K ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita akan memberikan motivasi yang lain atau video-video yang lain di waktu selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.